Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita masih berbicara seputaran tentang apa yang disebut-sebut sebagai bencana alam, yang notabene tentu kita sebagai orang beriman, kalimat itu kalau kita pahami akan membuat kita menjadi orang fasik, orang yang menolak akan ayat-ayat Allah. Maka kita tidak menyebutnya bencana alam. Kalaupun lisan kita mengucapkan bencana alam, tapi di hati kita mengatakan itu sebenarnya adalah azab dari Allah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang azab. Ada 4 hal terkait dengan azab ini yang bisa kita pelajari. Pertama, kita tentu harus paham bahwa Allah itu memiliki sifat Rahman. Di samping itu, dengan Rahmannya, dengan Maha Pengasihnya, lalu dia memberi nikmat kepada manusia. Sehingga di dalam surah Ar-Rahman tak kurang belasan kali Allah mengatakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Akan nikmat tersebut tentu tidak bisa kita pungkiri. Di alam ini, di dunia ini kita merasakan nikmatnya. Suatu kesenangan seperti kita memakan buah-buahan, kita memiliki hewan-hewan ternak, dan hewan-hewan yang ditundukkan untuk kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu adalah nikmat. Lawan dari nikmat adalah azab. Jadi kita bisa mengambil 2 hal di sini. Pertama adalah Allah itu pemberi nikmat. Kedua, Allah itu juga pemberi azab. Siapa yang diazab oleh Allah? Di dalam Al-Quran itu di surat As-Sajdah. Di dalam surat As-Sajdah, surat ke-21. Mari buka mushaf kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanudhiqannahum minal azabil adna dunal azabil akbari la'allahum yarji'un. Waman azlam, yang ke-22 dilanjutkan, waman azlamu mimman sukira bi ayati rabbihi tsumma a'rada anha innal mujrimina muntaqimun. Jadi di surat 21 itu Allah mengatakan, dan pasti kami timpakan kepada mereka. Berarti itu suatu kepastian sebagai siksa yang dekat. Yang dekat itu di dunia ini maksudnya. Sebelum ada azab yang lebih besar, yang akbar, yaitu di akhirat. Siapakah golongan ini? Golongan itu disebutkan oleh ayat sebelumnya, yaitu ayat surah As-Sajdah ayat ke-20. Ayat ke-20. Wa ammal ladzina fasaku fama'wahumun nar kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum dzuqu adzaban nar dzuqu adzaban naril ladzi kuntum bihi tukadzibun, yaitu orang-orang yang fasik. Jadi orang-orang yang fasik berketerusan maksudnya. Sampai dia meninggal dunia, ya dia tetap fasik. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang menolak ayat-ayat Allah tadi. Siapakah mereka? Contohnya mereka itu sudah tampak kerusakan di darat dan di laut. Mereka tetap membuat kerusakan. Itu tergolong orang fasik. Sehingga dia menimpa azab. Azab itu di dunia dan di akhirat. Timbul pertanyaan, kenapa orang-orang yang kena musibah itu tidak hanya mereka yang membuat kerusakan. Nah, itu suatu sunatullah, bahwa alam ini bermekanisme seperti itu diciptakan oleh Allah. Tetapi tujuan azab itu tidak kepada semua orang yang korban pada hari itu. Tidak semua orang yang korban hari itu adalah orang yang ditimpa azab. Kenapa saya berani mengatakan itu azab? Karena itu bukanlah ujian. Kenapa? Karena itu kesalahan dari manusia itu sendiri yang melampaui batas. Sehingga nikmat Allah tadi dirubah oleh manusia menjadi azab. Jadi pertama Allah itu mempunyai nikmat, kedua Allah juga mempunyai azab. Sekarang kita berbicara tentang nikmat. Nikmat dari Allah itu terbagi 2. Pertama karunia, kedua anugerah. Kalau karunia itu adalah nikmat yang diberikan Allah berdasarkan kepada kasih sayangnya, supaya manusia yang menerima karunia itu merasa perwujudan kasih sayang Allah kepada dia. Seperti ada seseorang pasutri yang memperoleh dikaruniai seorang anak. Dan semua karunia mempunyai tujuan. Dan dia itu bersifat sistematis dan terencana. Misalnya Anda bekerja dengan giat, jujur, kemudian naik jabatan. Itu karunia. Karena itu amanah. Kalau anugerah, lain lagi. Anugerah itu tiba-tiba secara spontan. Dan itu sebenarnya semua manusia diberi. Contohnya manusia yang punya mata, tiba-tiba lahir mempunyai pendengaran. Itu anugerah itu. Jadi adanya anugerah dan karunia karena adanya sifat Allah yang maha pemberi nikmat. Apabila nikmat itu dicabut, dia menjadi azab.
Nah, selanjutnya marilah kita kemudian mempelajari sifat Allah yang lain, yaitu tentang rahmat. Jadi yang ketiga adalah rahmat. Rahmat itu atau rahmah itu asal katanya adalah kasih sayang. Jadi semua manusia di dunia tidak memandang agama, sesungguhnya dia memperoleh rahmat dari Allah. Apa contoh rahmat tadi? Rahmat itu karena kasih sayangnya Allah, maka ada 3 hal yang sering disebut-sebut itu. Pertama, adanya huda, yaitu petunjuk. Huda ini artinya petunjuk secara umum untuk segala aspek kehidupan. Kemudian ada namanya hidayah. Kemudian ada namanya taufik. Kemudian ada namanya inayah. Mari kita bahas satu persatu, tujuannya supaya kita merasakan betul tentang rahmat dari Allah itu, sehingga kita bisa mengenal Allah dalam setiap tarikan nafas kita. Misalnya sekarang kita mulai daripada hidayah. Apa itu hidayah? Hidayah itu adalah suatu petunjuk. Sebenarnya hidayah taufik itu sama-sama hidayah, sama-sama petunjuk artinya. Sama-sama dengan huda, cuman huda itu seluruh. Semua petunjuk adalah huda. Seperti huda linas atau Al-Quran. Kan mengatur semua sendi kehidupan. Nah, di dalam petunjuk tadi ada yang namanya hidayah, ada yang taufik, ada yang inayah. Pertama hidayah. Hidayah itu petunjuk secara ilahiyah yang diberi oleh Allah kepada manusia, sehingga manusia itu mendekatkan dirinya kepada Allah. Dia mengakui keagungan Allah tadi. Dia mulai merasakan hadirnya Allah dalam kehidupannya. Itu hidayah. Sehingga benar itu kalau ada orang yang dulunya tidak pernah berperilaku agamais, misalnya tidak pernah sholat, kemudian tiba-tiba dia berubah, lalu timbul orang yang mengatakan, oh si Anu sudah dapat hidayah. Benar kalimat itu. Kemudian setelah hidayah ada lagi taufik. Taufik juga petunjuk, tetapi bedanya. Taufik itu adalah petunjuk agar seseorang yang telah menerima hidayah tadi bisa berbuat hal yang baik lalu menolak hal yang tidak baik. Jadi ketika dia ada di 2 pilihan, maka dia memilih jalan yang baik. Itulah taufik. Artinya dia diberi oleh Allah kekuatan untuk mengikuti hidayahnya. Kan tidak semua orang yang diberi hidayah itu bisa mendapatkan taufik. Ada orang yang dapat hidayah tapi dia melengah. Dia tidak peduli, maka dia tidak mendapatkan taufik. Ketika orang yang mendapatkan hidayah, dia bisa berubah menjadi jahat. Dia bisa berubah menjadi zalim. Dia bisa berubah menjadi orang yang merusak hutan dan merusak laut, merusak daratan. Karena dia menolak taufik. Ketika Allah mengatakan tidak boleh merusak keseimbangan, sebenarnya di hatinya tahu, tapi dia lakukan juga. Nah, saat itu dia menolak taufik tadi. Lalu yang ketiga, inayah. Inayah ini adalah kedudukan paling indah, paling tinggi bagi seseorang manusia yang diberi petunjuk. Bagaimana pula dengan inayah? Inayah adalah perhatian Allah kepada dia. Mudah-mudahan kita tergolong orang yang diberi inayah. Syaratnya dia harus menerima hidayah dulu, harus menerima taufik dulu, harus dia lakukan taufik ini. Berani dia berbuat kebaikan dan mencegah kemungkaran, baru dia memperoleh inayah. Inayah itu adalah suatu petunjuk yang menjaganya sehingga dia itu merasa hal yang tidak baik itu terhindar dengan sendirinya. Dia merasa dirinya dijaga oleh Allah. Nah, itulah inayah. Boleh kita berdoa meminta inayah, tetapi prosedurnya tetap kita diberi hidayah dulu, dan lalu kita diberi taufik, baru terakhir inayah. Nah, apakah lawannya dari rahmat? Yang ketiga tadi itu kan payung besarnya rahmat itu. Jadi Allah itu juga pemberi nikmat, juga pemberi azab, juga pemberi rahmat. Yang dalam rahmat ini ada 3 tadi, taufik, hidayah, inayah. Apakah lawannya rahmat? Lawannya kasih sayang adalah murka. Jadi kalau Allah sudah murka, maka Allah memberi azab. Jadi itu konsekuensi logis itu. Jangan ada pula yang mengatakan, oh tidak mungkin, ini takdir Allah begitu kejam Allah kepada manusia, membuat manusia banyak yang meninggal dunia. Ya itu yang namanya azab, ya seperti itu. Nah, tentu kita tidak ingin itu terjadi. Makanya Allah telah mengatakan dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya rahmatku mendahului murkaku. Jadi sebelum Allah itu murka, sebenarnya Allah telah memberikan rahmat. Apa rahmatnya? Ya itu tadi, diberi hidayah. Pertama diberi huda secara umum, diberi petunjuk. Semua manusia, apapun agamanya, sebenarnya dia mendapatkan petunjuk. Sebenarnya dia mendapatkan hidayah. Tapi ada yang menolak. Kalau dia menolak, akhirnya dia membuat kerusakan di muka bumi.
dia membuat kerusakan muka bumi, maka Allah memberi azab. Atas dasar apa Allah memberi azab? Atas dasar murka. Na'udzubillah min dzalik, berlindung kita kepada Allah agar tidak mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.